Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan membahas tema tentang hubungan realita dan idealita, problematika pendidikan guru PAI dan tanggung jawabnya. Saya Muhammad Fahad Subdiyahya dan intro. Dalam kegiatan belajar mengajar, terutama mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah, sering membuat peserta didik merasa bosan dan jenuh. Mengapa demikian? Apakah masalah ini disebabkan oleh tidak profesional seorang guru atau peserta didik yang sudah kurang bergairah untuk mempelajari ilmu agama, atau ada faktor lain yang menyebabkan problem di atas? A'lam. Tentu saja kita lihat peta konsep berikut ini. Yang pertama, pengertian problematika. Apa sih problematika itu? Yang kedua, pengertian guru. Siapa sih guru itu? Dan yang ketiga, realita dan idealita guru PAI. Dan yang terakhir, analisa problematika guru PAI dan tanggung jawabnya. Baik, poin yang pertama, problematika. Semakin meluasnya tujuan-tujuan pendidikan yang ditetapkan dan kian diarahkan program-program aktivitas kurikuler untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, mental, emosional, dan sosial anak didik, menambah beban tanggung jawab para guru dan menimbulkan problem-problem serius bagi pelaksanaan pekerjaan mereka. Istilah problema atau problematika berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematic, yang artinya persoalan atau masalah. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi atau nyata, antara teori dengan praktek, antara aturan dan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksana. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dapat dipecahkan yang menimbulkan masalah, permasalahan, situasi yang dapat didefinisi sebagai suatu kesulitan yang perlu dipecahkan, diatasi atau disesuaikan. Jadi problematika adalah berbagai persoalan-persoalan sulit yang perlu dihadapi atau diselesaikan, terutama dalam proses pembelajaran, baik yang datang dari peserta didik itu sendiri atau faktor internal maupun faktor dari luar peserta didik itu sendiri. Ada pendapat menurut Sudarsono mengatakan bahwa problem adalah kondisi atau situasi yang tidak menentu, sifatnya meragukan dan sukar dan mengerti, masalah atau pernyataan yang memerlukan pemecahan masalah. Jadi, yang dimaksud dengan problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal. Jadi, maknanya itu sesuatu yang masih menimbulkan masalah, masih belum dapat terpecahkan permasalahannya, sedangkan masalah dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian antara apa yang terlaksana. Pengertian guru PAI. Siapa sih guru itu? Guru dalam bahasa Jawa adalah menunjuk pada seorang yang harus digugu dan ditiru oleh semua murid dan bahkan masyarakat. Harus digugu artinya segala sesuatu yang disampaikan olehnya senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran oleh semua murid. Sedangkan ditiru artinya seorang guru harus menjadi suri tauladan atau panutan bagi semua muridnya. Guru sebagai pendidik dan pengajar anak. Guru diibaratkan seperti ibu kedua yang mengajarkan berbagai macam hal yang baru dan sebagai fasilitator anak supaya dapat belajar dan mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal. Hanya saja ruang lingkupnya guru berbeda. Guru mendidik dan mengajar di sekolah negeri ataupun swasta. Pengertian guru PAI dalam konteks pendidikan Islam. Guru sering disebut dengan kata-kata murabbi, mu'allim, mudarris, mu'addib, dan mursyid.
yang dalam penggunaannya mempunyai tempat tersendiri sesuai dengan konteks dalam pendidikan, sehingga dapat mengubah makna walaupun pada esensinya sama saja. Terkadang istilah guru biasa disebut dengan istilah al-ustad dan asyah. Jadi guru dalam pandangan Islam yakni sebagai orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik, di mana tugas seorang guru mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi efektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotor. Kemudian yang dimaksud guru PAI adalah seorang pendidik yang mengajarkan ajaran Islam untuk mencapai keseimbangan jasmani maupun rohani, untuk mengubah tingkah laku individu sesuai dengan ajaran Islam, dan membimbing anak didik ke arah pencapaian kedewasaan serta membentuk kepribadian muslim yang berakhlak, sehingga terjadi keseimbangan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seorang pendidik PAI harus memiliki 4 kompetensi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Bahwasanya 4 kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Guru harus sungguh-sungguh dalam menguasai 4 kompetensi tersebut agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Pedagogik ini kemampuan guru dalam menjalankan kegiatan untuk mengembangkan prosedur mengajar yang dapat memudahkan belajar siswa berdasarkan prinsip dan teori yang telah dikembangkan oleh ilmuwan pengajaran. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kemampuan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan substansi isi materi, kurikulum mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum. Yang keempat, kompetensi sosial. Kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sama pendidik, tenaga pendidikan, ataupun orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Bagaimana cara meningkatkannya? Dengan cara mengoptimalkannya keempat kompetensi seandainya terdapat problem pada tempat yang kita tempati. Peran pendidik PAI dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2007 tentang pengganti PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru, Kemendikbud mendapat perubahan paradigma agar mampu melaksanakan peran guru sangat dominan dalam pembelajaran. Konsekuensinya, guru harus memiliki kiat atau keterampilan dalam membangkitkan minat belajar siswa dengan cara-cara bervariasi, baik metode, pendekatan, maupun bentuk pembelajaran. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka guru harus memiliki berbagai karakteristik. Seperti yang pertama, guru harus memiliki karakteristik sebagai seorang kakak, yakni guru menjadi sosok profesi yang mampu menjelaskan struktur keilmuan kepada siswa sehingga memiliki pemahaman keilmuan yang utuh. Yang kedua, guru harus memiliki karakteristik sebagai seorang nenek yang selalu bersedia bercerita kepada cucunya. Kan guru itu profesi pendidikannya yang harus memiliki kemampuan menceritakan materi kepada siswa sehingga siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan secara utuh. Yang ketiga, guru harus memiliki karakteristik sebagai seorang bapak yang bertanggung jawab atas segala hal yang ada di keluarga. Jadi guru itu berprofesi harus mampu bertindak dan bertanggung jawab atas segala hal yang ada di dalam proses pembelajaran. Yang keempat, guru harus memiliki karakteristik sebagai seorang ibu yang senantiasa memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Guru itu juga harus memiliki kasih sayang pada siswa-siswanya. Yang kelima, guru harus memiliki karakteristik sebagai seorang kakak yang senantiasa bantu dalam kesulitan
pada adiknya. Guru juga seperti itu, membantu kesulitan yang dimiliki siswa-siswanya. Yang keenam, guru harus memiliki karakteristik sebagai seorang kakak ipar. Tahu tidak mau ikut campur urusan iparnya jika tidak diminta. Jadi guru itu harus mampu menahan keinginan untuk ikut campur tangan urusan siswa jika tidak diminta. Yang ketujuh, guru harus memiliki karakteristik sebagai editor buku. Bisa menuliskan atau membenarkan teks atau tulisan orang lain. Jadi harus memiliki kemampuan untuk meluruskan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang terakhir, guru harus memiliki karakteristik sebagai seorang jenderal yang senantiasa tegas dan berdisiplin tinggi. Guru sebagai profesi pendidik harus memiliki kemampuan untuk berjiwa disiplin yang tinggi dan tegas terhadap siswa demi membangun kepribadian dan sikap yang ideal. Guru PAI profesional posisinya lebih tinggi daripada guru non PAI. Kenapa begitu? Karena perbedaan itu tidak cukup hanya di dalam tingkat lisan dan idealisme, tetapi harus benar-benar bisa dipraktikkan dalam realitas kehidupan masyarakat dan realitas pembelajaran. Guru PAI yang profesional selain mahir dalam memberi motivasi belajar, terampil menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran, ahli dalam melakukan gaya mengajar variasi, rajin melakukan pengabdian atau melayani masyarakat, juga harus memiliki keterampilan dan keahlian dalam memahamkan nilai-nilai atau norma agama Islam kepada masyarakat dan peserta didiknya. Guru PAI profesional setidaknya memiliki 3 misi, yakni yang pertama, misi dakwah Islam. Islam harus dijelaskan dan ditunjukkan dengan sikap kepribadian dan perilaku yang menarik bagi semua manusia tanpa melihat asal-usulnya. Kedua, misi pedagogik. Pembelajaran memiliki peran sangat besar dalam merubah atau menanamkan keyakinan peserta didik. Guru yang baik adalah guru yang mampu mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, misi pendidikan. Misi pendidikan, guru selain bertugas dalam realitas pembelajaran juga memiliki tugas membimbing dan membina etika dan kepribadian peserta didik saat di sekolah ataupun di luar sekolah. Profil guru yang mampu dijadikan contoh atau uswah bagi peserta didik dan masyarakat merupakan peran penting dalam menyukseskan misi edukasi bagi guru. Cerita guru PAI untuk mencapai keberhasilan pendidikan agama Islam, yaitu perilaku seorang guru PAI tidak bisa lepas dari kajian terhadap berbagai asumsi yang melandasi keberhasilan guru itu sendiri. Secara ideal, untuk melacak masalah ini dapat mengacu kepada perilaku Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah satu-satunya pendidik yang berhasil. Mengapa demikian? Karena kita adalah manusia yang biasa yang tidak sama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dalam melacak asumsi-asumsi keberhasilan pendidik agama perlu meneladani beberapa hal yang dianggap esensial, yang darinya diharap dapat mendekatkan antara perilaku pendidikan agama yang ada atau realita dan Nabi Muhammad SAW sebagai pendidikan atau idealita. Para ulama telah memformulasikan sifat-sifat, ciri-ciri dan tugas-tugas guru, termasuk dalamnya guru PAI. Diharapkan agar berhasil dalam menjalankan tugas-tugas kependidikannya. Berbagai sifat, ciri-ciri, dan tugas tersebut sekaligus mencerminkan profil guru yang diharapkan. Dalam kaitannya mengajar pendidikan agama Islam, guru ideal melaksanakan tugas-tugas sebagai pendidik dengan benar. Oleh karena itu, seorang guru harus mempunyai sifat profesional. Adapun ciri-ciri profesional diantaranya: 1. Memiliki fungsi dan signifikan sosial. 2. Memiliki keahlian atau keterampilan tertentu. 3. Keahlian atau keterampilan diperoleh dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. 4. Didasarkan atas disiplin ilmu yang jelas. 5. Diperoleh dengan pendidikan dalam masa tertentu yang cukup lama. Seorang guru juga harus memiliki kemampuan memadai dalam bidang ilmu yang dilarinya, yakni memiliki penguasaan bidang ilmu dan loyal dengan ilmu tersebut. Terus mengikuti perkembangan dengan senantiasa meningkatkan keilmuan lewat bacaan, menulis, dan lain sebagainya.
Kemudian, guru juga harus menguasai ilmu-ilmu bagaimana mencerdaskan dan membelajarkan siswa. Jadi, guru harus terus mengembangkan pengalaman dan keterampilan strategi pembelajarannya sehingga mampu memberikan layanan pada siswa secara optimal. Samping itu, guru harus mampu membuat persiapan mengajar dengan baik, mampu mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan siswa-siswinya. Model dan pendekatan belajar dari awal kegiatan proses pembelajaran sampai model evaluasi harus terus dicoba untuk guru sampai memperoleh model yang paling efektif untuk pengalaman-pengalaman baik dalam rangka memperoleh kompetensi yang diharapkan. Poin yang selanjutnya, analisa problematika guru PAI dan tanggung jawabnya. Tanggung jawab seorang pendidik PAI merupakan suatu hal yang penting karena menyangkut profesi dan kinerjanya. Sebagai pendidik, hal ini juga berhubungan dengan orang tua, khususnya peserta didik dan masyarakat luas. Mengapa demikian? Karena seorang guru PAI di sekolah bertanggung jawab mengajarkan moral kepada peserta didiknya. Meskipun tidak hanya guru PAI saja yang bertanggung jawab terhadap moral peserta didik, melainkan dari aspek lingkungan membentuk moralnya. Dalam hal ini, pendidikan PAI hanya membantu mengajarkan, memahamkan, serta mengingatkan peserta didiknya. Maka dari itu, harus sinkron antara tanggung jawab dengan keterampilan seharusnya seorang guru PAI. Pada prinsipnya, guru merupakan profesi yang mulia dan terpuji. Berkat sentuhan tangan seorang guru lahirlah sederet tenaga profesional yang benar-benar dibutuhkan. Guru merupakan salah satu kunci keberhasilan seseorang dalam meraih berbagai prestasi dan dalam menggapai cita-citanya. Dalam pendidikan, guru mempunyai tugas ganda, yaitu sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi negara, guru dituntut melaksanakan tugas-tugas yang telah menjadikan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan sebagai abdi masyarakat, guru dituntut berperan aktif mendidik masyarakat, yaitu belenggu keterbelakangan menuju kehidupan masa depan. Problematika guru PAI kan guru mempunyai peran ganda, yaitu abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam perannya mengabdi negara, guru dituntut mengemban tugas-tugas yang telah menjadikan kebijakan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan perannya di masyarakat dituntut aktif mendidik masyarakat. Adapun problem atau kesulitan yang dihadapi guru antara lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Zuhairi ini. Kesulitan dalam menghadapi adanya perbedaan individu murid yang disebabkan oleh perbedaan IQ, watak, atau latar belakang kehidupannya. Kedua, kesulitan dalam menemukan materi yang cocok dengan anak yang dihadapinya. Yang ketiga, kesulitan dalam memilih metode yang tepat. Keempat, kesulitan dalam mengadakan evaluasi karena kadang-kadang kelebihan waktu. Empat, kesulitan atau problema tersebut di atas dapat diatasi dengan baik apabila seorang guru sudah profesional dan berpengalaman mengajar. Permasalahan yang dihadapi oleh guru dapat juga berhubungan dengan berbagai hal. Ini yang pertama, permasalahan yang berhubungan dengan anak didik. Yang kedua, permasalahan yang berhubungan dengan alat pendidikan. Yang ketiga, permasalahan yang berhubungan dengan faktor lingkungan. Solusi untuk permasalahan guru yang memiliki kekurangan untuk pengelolaan proses belajar mengajar, pengetahuan evaluasi dan pengukuran, serta pengetahuan tentang pengembangan kurikulum. Yaitu saat ini pemerintah membuat program pendidikan dan pelatihan profesi guru atau disingkat PLPG, serta uji kompetensi guru atau UKG untuk mengatasi permasalahan kualitas guru, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Pemerintah telah berupaya melalui satu, diadakannya berbagai penataran atau diklat guru. Yang kedua, dilakukan kualifikasi guru dan berbagai jenjang kesarjana. Diharapkan pendidik atau guru bisa lebih familiar atau lebih memberi contoh yang aplikatif, sehingga nantinya peserta didik dapat membangun sebuah konsep sesuai dengan apa yang telah dipahami. Dan sebaliknya, guru menetapkan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kemampuan siswa dalam menyerap mata pelajaran yang berbeda-beda, sehingga diperlukan inovasi pembelajaran agar tidak menimbulkan kejenuhan di kelas. Solusi untuk masalah penggunaan media yang kurang ahli para guru, yaitu pihak sekolah maupun pemerintah harus memberi pelatihan pada para guru tentang pemanfaatan
TIK, teknik informatika pemerintah harus memberi pelatihan kepada para guru tentang pemanfaatan TIK. Yang terakhir, conclusion, kesimpulan. Guru PAI adalah seorang pendidik yang mengajarkan ajaran Islam untuk mencapai keseimbangan jasmani maupun rohani, untuk mengubah tingkah laku individu sesuai dengan ajaran Islam, dan membimbing anak didik ke arah pencapaian kedewasaan serta membentuk kepribadian muslim yang berakhlak, sehingga terjadi keseimbangan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Analisa problematika guru PAI antara realita dan idealita dan tanggung jawabnya dapat dilihat dari potret guru PAI sendiri yang sedang mengajar di sekolah. Gambaran menunjukkan bahwa pengetahuan guru PAI, meski tidak semuanya memiliki kekurangan tentang pengelolaan proses belajar mengajar, pengetahuan, evaluasi dan pengukuran, serta pengetahuan tentang pengembangan kurikulum. Kekurangan ini perlu mendapat perhatian serius, terutama oleh pemerintah, sekolah, dan termasuk juga guru PAI sendiri. Apabila tidak ada pembenahan dari kekurangan di atas, tujuan mata pelajaran PAI tidak terwujud sepenuhnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.